Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan membahas chapter 21 yang membahas tentang multicore komputer. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Arya Hari Prasetyo, dengan NIM sekian. Lalu kawan saya, Rivaldi Alwi, dengan NIM sekian. Di presentasi kali ini, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah multicore. Lalu selanjutnya ada hardware performance issues, software performance issues, multicore organization, Intel Core i7-5960X, ARM Cortex A15 MP Core, dan terakhir IBM Z13 mainframe. Oke, langsung saja yang pertama kita akan langsung bahas multicore. Apa itu multicore? Multicore adalah IC atau sirkuit terintegrasi yang menghubungkan dua atau banyak prosesor yang kinerjanya lebih baik, mengurangi konsumsi daya dan pemrosesan banyak tugas secara simultan yang efisien. Pengaturan dual core mirip dengan memiliki banyak pengaturan prosesor individu dalam satu komputer. Namun, karena prosesor ganda dicolokkan ke satu soket, koneksi di antara keduanya menjadi cepat. Lalu apa sih keuntungan dari multicore itu? Jadi biasanya multicore itu terjadi karena memberikan keuntungan di berbagai area seperti berikut ini. Yang pertama, energi efisiensi. Dengan penggunaan multicore, arsitek dapat mengurangi jumlah komputer yang disematkan. Mereka mengatasi peningkatan pembentukan panas yang pada gilirannya mengurangi permintaan pendinginan. Penerapan multicore mengurangi konsumsi daya yang meningkatkan umur baterai. Lalu kedua, keuntungannya adalah konkurensi. Dengan cara mengalokasikan aplikasi ke beragam inti, multicore meningkatkan bantuan bawaan untuk pemrosesan paralel aktual dalam aplikasi perangkat lunak software individu dalam berbagai aplikasi. Lalu pada sektor performa, sebuah multicore dapat meningkatkan kinerja dengan menjalankan banyak aplikasi pada waktu yang bersamaan. Jarak yang berkurang antar inti pada chip yang disertakan memungkinkan latensi akses sumber daya yang lebih pendek, serta kecepatan cache yang tinggi jika berlawanan dengan penggunaan komputer atau prosesor terpisah. Di sisi lain, ukuran peningkatan kinerja bergantung pada berapa banyak inti dan tingkat konkurensi nyata dalam program dan penerapan sumber daya bersama. Lalu ada beban perangkat keras. Dengan penggunaan multicore, arsitek mampu menghasilkan sistem dengan sedikit prosesor dan komputer. Lalu ada keuntungannya ada di isolasi. Sebuah inti ganda dapat meningkatkan isolasi spasial serta temporal dibandingkan dengan inti tunggal. Perangkat lunak yang bekerja pada inti tunggal cenderung tidak mempengaruhi program pada inti lain dibandingkan jika keduanya dijalankan pada inti yang sama. Pemisahan ini terjadi karena isolasi spasial dan juga isolasi temporal, karena utas pada inti tunggal tidak ditunda oleh utas pada inti lain. Banyak inti juga dapat meningkatkan ketahanan dengan melokalkan efek cacat ke satu inti. Isolasi yang lebih baik ini sangat penting dalam implementasi independen dari aplikasi kritis gabungan, kekokohan, dan keandalan. Mengalokasikan perangkat lunak ke banyak inti meningkatkan keandalan serta ketahanan, seperti kegagalan dan toleransi kesalahan, melalui pembatasan kesalahan dan penyebaran kegagalan dari program pada satu inti ke program di inti lainnya. Alokasi perangkat lunak ke banyak inti juga mendukung toleransi kegagalan melalui bantuan failover dari satu inti ke inti lainnya. Lalu yang terakhir ada dari segi keuntungannya adalah menghindari keusangan. Penerapan multicore memungkinkan arsitek untuk menghindari keusangan teknis dan meningkatkan pemeliharaan. Produsen chip menggunakan kemajuan teknis terbaru untuk chip multicore mereka. Karena jumlah inti terus meningkat, semakin sulit untuk mendapatkan chip inti tunggal. Lalu poin yang kedua di sini akan kita membahas ada hardware performance issues. Hardware performance issues. Sistem mikroprosesor telah mengalami peningkatan kinerja eksekusi yang stabil dan eksponensial selama beberapa dekade. Peningkatan ini disebabkan oleh penyempurnaan organisasi prosesor pada chip dan peningkatan frekuensi clock. Dari tabel yang ini kita lihat ya, dari tahun ke tahun, yang abu-abu ini adalah improvement in chip arsitekturnya, lalu yang abu-abu putih ini menunjukkan increase atau peningkatan dari clock speed-nya, yang semula dari 16 MHz sekarang tuh udah sampai 3060 MHz. Lalu peningkatan paralelisme. Perubahan organisasi dalam desain prosesor terutama difokuskan pada peningkatan paralelisme tingkat instruksi, sehingga lebih banyak pekerjaan dapat dilakukan di setiap
siklus logik. Jadi isu logiknya seperti ini ya. Ini dinamakan superskalar. Lalu di sini ada logiknya dari simultaneous multithreading. Lalu yang ketiga ada multicore. Jadi dia terpisah. Pipelining. Apa sih pipelining itu? Jadi instruksi individual dieksekusi melalui pipeline tahapan sehingga saat satu instruksi dieksekusi di satu tahapan pipeline, instruksi lain dijalankan di tahap pipeline lainnya. Lalu superskalar itu apa sih tadi? Jadi beberapa pipeline dibangun dengan mereplikasi resource eksekusi. Hal ini memungkinkan pelaksanaan instruksi secara paralel dalam saluran pipa paralel selama bahaya dapat dihindari. Lalu ada SMT atau simultaneous multithreading. Jadi dia ini bank register direplikasi sehingga beberapa utas dapat berbagi penggunaan sumber daya melalui jalur pipa atau pipeline. Dalam kasus pemipaan 3 tahap yang sederhana diganti dengan saluran pipa dengan 5 tahap dan kemudian lebih banyak tahap dengan beberapa implementasi memiliki lebih dari solusi tahap. Ada batasan praktis untuk sejauh mana tren ini dapat diambil karena dengan lebih banyak tahapan dibutuhkan lebih banyak logika atau perangkat keras, lebih banyak interkoneksi dan lebih banyak sinyal kontrol. Dengan organisasi superskalar, peningkatan kinerja dapat dilakukan dicapai dengan meningkatkan jumlah pipa paralel atau pipeline tadi. Ada batasan karena jumlah pipa meningkat, lebih banyak logika diperlukan untuk mengelola bahaya dan sumber daya instruksi panggung. Lalu ada satu rangkaian eksekusi mencapai titik di mana bahaya dan ketergantungan sumber daya mencegah penggunaan penuh dari beberapa jalur pipa yang tersedia. Karena kerumitan mengelola banyak utas pada satu set pipa membatasi jumlah utas dan jumlah pipa yang dapat digunakan secara efektif. Meningkatnya kompleksitas untuk menangani semua masalah logis yang terkait dengan pipa yang sangat panjang, beberapa pipa superskalar dan beberapa bank register SMT berarti bahwa peningkatan jumlah area chip ditempati dengan koordinasi dengan logika transfer sinyal. Ini meningkatkan kesulitan dalam mendesain, membuat, dan mendebug chip. Masalah kekuasaan adalah tantangan terbesar lainnya. Dari konsumsi daya, untuk mempertahankan kinerja yang lebih tinggi, jumlah transistor per chip meningkat dan frekuensi clock speed-nya tinggi. Sayangnya, kebutuhan daya telah tumbuh secara eksponensial karena kepadatan chip dan frekuensi clock telah meningkat. Salah satu cara untuk mengontrol kepadatan daya adalah dengan menggunakan lebih banyak area chip memory charge. Transistor memori lebih kecil dan memiliki daya kepadatan daya yang urutan besarnya lebih rendah daripada logika. Dari konsumsi daya ini kita bisa lihat kawan-kawan, per tahunnya logik transistornya juga semakin meningkat, terus total transistor yang digunakan juga semakin meningkat semakin tahunnya. Dari gambar menunjukkan arah tren konsumsi daya dengan asumsi sekitar 50 hingga 60% area chip dikhususkan untuk memori. Chip tersebut akan mendukung memori charge sekitar 100 MB dan menyisakan lebih dari 1 miliar transistor tersedia untuk logika. Masih di konsumsi daya, beberapa dekade terakhir aturan Pollack diamati yang menyatakan bahwa peningkatan kinerja secara kasar sebanding dengan akar kuadrat peningkatan kompleksitas. Jika Anda menggandakan logika dalam inti prosesor, maka itu hanya menghasilkan 40% lebih banyak kinerja. Penggunaan beberapa inti berpotensi memberikan peningkatan kinerja yang hampir linear dengan bertambahnya jumlah inti. Pertimbangan kekuasaan memberikan motif lain untuk bergerak menuju organisasi multi-inti. Chip ini memiliki memory charge yang sangat besar, sehingga tidak mungkin ada satu rangkaian pun eksekusi yang dapat menggunakan semua memori itu secara efektif. Di SMT, sejumlah utas atau proses yang relatif independen memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan sepenuhnya memory charge. Lalu di poin yang ketiga, kita akan membahas software performance issues. Jadi software performance issues ini adalah pemeriksaan terperinci dari masalah kinerja perangkat lunak yang terkait dengan organisasi multicore.
adalah itu tugas besar. Pertama adalah software on multicore. Manfaat kinerja dari organisasi multi-inti bergantung pada kemampuan untuk secara efektif mengeksploitasi sumber daya paralel. Pertimbangkan. Aplikasi tunggal berjalan pada sistem multi-inti. Jadi rumus speed up adalah seperti ini. Time to execute program on a single processor. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekut program dalam single processor dibagi waktu untuk menyelesaikan atau untuk mengeksekut program dalam n parallel processor. The law assumes a program in which a fraction 1 min f of the execution time involves code serial and a fraction f that involves code in infinitely parallelizable with no scheduling overhead. Jadi hukum mengasumsikan program di mana sebagian kecil atau 1 min f dari waktu eksekusi melibatkan serial kode dan sebagian kecil f yang melibatkan kode yang dapat diparalelkan secara tak terbatas tanpa overhead penjadwalan. Sejumlah kelas aplikasi mendapatkan keuntungan langsung dari kemampuan untuk menskalakan throughput dengan jumlah inti. Aplikasi multithread adalah ditandai dengan memiliki sejumlah kecil proses yang sangat berulir. Contoh aplikasi berulir termasuk Lotus Domino atau Siebel CRM atau manajer hubungan pelanggan. Aplikasi multiproses. Aplikasi multiproses ditandai dengan adanya banyak proses single thread. Contoh aplikasi multiproses itu adalah database ya, ada Oracle, SAP, dan PeopleSoft. Bahasa Java sangat memudahkan aplikasi multithread. Java Virtual Machine adalah proses multithread yang menyediakan penjadwalan dan manajemen memori untuk aplikasi Java. Aplikasi Java yang bisa mendapatkan keuntungan langsung dari sumber daya multi-inti, termasuk server aplikasi seperti server aplikasi Java Sun, Blogic BEA, WebSphere, IBM, dan lain-lainnya. Semua aplikasi yang menggunakan server aplikasi Java 2 platform Enterprise Edition dapat langsung memanfaatkan teknologi multicore. Aplikasi multi-instance. Bahkan jika aplikasi individu tidak berskala untuk memanfaatkan sejumlah besar utas, masih mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari arsitektur multicore dengan menjalankan beberapa contoh aplikasi secara paralel. Jika beberapa instance aplikasi memerlukan beberapa tingkat isolasi, maka teknologi virtualisasi dapat digunakan untuk menyediakan lingkungannya sendiri yang terpisah dan aman masing-masing. Lalu baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang Arya. Mari kita masuk ke bagian multicore organization. Multicore organization, variabel utama dalam organisasi multicore adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah prosesor inti pada chip, jumlah level memory cache, jumlah memory cache yang digunakan bersama. Ini adalah gambar multicore organization. Ada Deadcat L1 cache, Serl L2 cache, Deadcat L2 cache, dan Serlet L3 cache. Gambar menunjukkan organisasi yang ditemukan di beberapa chip komputer multicore sebelumnya dan masih terlihat di chip tertanam. Dalam organisasi ini, satu-satunya cache pada chip adalah cache L1. Setiap inti memiliki cache L1 tersendiri. Hampir selalu cache L1 dibagi menjadi cache instruksi data. Contoh dari organisasi ini adalah ARM11 MP Core. Organisasi juga satu di mana tidak ada berbagi cache di chip. Dalam hal ini, ada cukup area yang tersedia pada chip untuk memungkinkan cache L2. Contoh dari organisasi ini adalah AMD Opteron. Gambar menunjukkan alokasi ruang chip ke memori, tetapi dengan penggunaan cache L2 bersama, Intel Core Duo memiliki organisasi ini. Jumlah memori cache yang tersedia pada chip terus berkembang kinerja pertimbangan McDict memisahkan cache L3 bersama yang terpisah, dengan cache L1 dan L2 khusus untuk setiap prosesor inti. Intel Core i7 adalah contoh dari organisasi ini. Keuntungan dari cache L2 atau L3 bersama pada chip. Pertama, gangguan konstruktif pada pengurangan tingkat kesalahan secara keseluruhan. Jika utas
satu inti mengakses lokasi memori utama. Ini membawa bingkai yang berisi lokasi yang direferensikan ke dalam cache bersama. Jika utas pada inti lain segera setelah itu mengakses blok memori yang sama, lokasi memori sudah akan tersedia di cache on chip bersama. Yang kedua, data yang dibagikan oleh banyak inti tidak direplikasikan di tingkat cache bersama. Keuntungan lainnya adalah dengan algoritma pengganti bingkai yang tepat, jumlah cache bersama yang dialokasikan di setiap inti bersifat dinamis, sehingga utas yang memiliki lebih sedikit lokalitas dapat menggunakan lebih banyak cache. Yang keempat, komunikasi antar prosesor mudah diimplementasikan melalui berbagai lokasi memori. Yang kelima, menggunakan cache L2 bersama membatasi masalah koherensi cache ke level cache L1 yang mungkin memberikan beberapa keuntungan kinerja tambahan. Keuntungan memiliki hanya cache L2 khusus pada chip pada itu setiap inti menikmati akses yang lebih cepat ke cache L2 pribadi. Karena jumlah memori yang tersedia dan jumlah inti bertambah, penggunaan cache L3 bersama yang dikombinasikan dengan cache L2 bersama atau cache L2 per core khusus memberikan kinerja yang lebih baik daripada sekadar cache L2 bersama yang sangat besar. Keputusan desain organisasi ini dalam sistem multicore adalah apakah individu akan superclar atau akan menerapkan multi-threading simultan atau SMT. Misalnya, Intel Core Duo menggunakan Intel Supercard, sedangkan Intel Core i7 menggunakan inti SMT. SMT mensakalakan jumlah utas tingkat perangkat keras yang mendukung sistem multicore. Karena perangkat lunak dikembangkan untuk sepenuhnya mengeksploitasi sumber daya paralel. Mendekati SMT tampak lebih menarik daripada pendekatan supercar. Ini materi selanjutnya, Intel Core i7 5960X. Ini adalah tingkat-tingkatan multicore. Yang pertama, Intel Core i7 5960X adalah varian ekstrim dari rumpangan prosesor Intel Haswell yang bernanam seri juga diawali dengan angka 5. Huruf X di belakangnya menunjukkan prosesor ini termasuk ke dalam varian ekstrim generasi kelima. Intel Core i7 5960X dirancang dengan fabrikasi 22 nm sama dengan i7 4790K. Namun Intel Core i7 5960X memiliki jumlah pin yang lebih banyak dan menyematkan teknologi LGA 2011 V3 yang sedikit berbeda dengan varian pertama. Berhubungan platform ekstrim, Intel Core i7 5960X memiliki 8 inti dengan total 16 thread. Thread ini di sini berarti jalur yang memungkinkan prosesor mengerjakan 16 aktivitas sekaligus. Prosesor ini tentunya memiliki konsumsi daya yang cukup besar dengan TP mencapai 140 watt. Untuk kecepatan secara default, prosesor ini berjalan pada clock 3.0 GHz. Bagaimana dengan performanya? Intel Core i7 5960X adalah prosesor yang dapat menghasilkan performa kompetitif di atas seri tertinggi untuk soket 1150. Intel Core i7 4790K grafik di bawah ini akan menampilkan hasil pengujian secara sama. Kita dapat melihat bahwa secara standar belum bisa melalui skor prosesor Skylake. Intel Core i5 6600K dan Core i7 6700K. Ini adalah gambar grafik Intel Core dari masa ke masa. Ini sama juga gambar grafik dari Intel Core dari masa ke masa. Ini masih sama gambar grafik dari Intel Core Asus Super
X99 sampai Gigabit X99 Gaming G1 WiFi. Ini Intel Core dari Asus X99 sampai Gigabit X99 Gaming G1 WiFi. Nah, untuk teman-teman yang ingin meminang multicore prosesor ini bisa menyiapkan budget sekitar $99.000 sampai $1.059 atau sekitar Rp14.300.000 sampai Rp15 juta. Tetapi sayangnya pihak Intel sendiri sudah mendisconnect untuk produk yang satu ini. Kita masuk ke materi ARM Cortex A15 MP-Core. ARM Cortex A15 MP-Core adalah inti prosesor 32 bit yang disediakan oleh ARM Holdings yang menginspirasikan arsitektur ARM V7A. Ini adalah prosesor multi-inti dengan pipa supercalar rusak yang berjarak hingga 2,5 GHz. ARM telah mengklaim bahwa inti Cortex A15 40% lebih kuat daripada inti core A9. A15 pertama keluar pada musim gugur 2000. Chip tidak mencapai hingga yang pertama diluncurkan di produk 1,0 GHz sampai 2,5 GHz. Case L1 case 64 GB 30 atau 32 GB, satu case 32 GB di case core L2 case up to 4 MB megabit per cluster. L3 case fitur utama dari Intercore A15 adalah yang pertama, ekstensi alamat fisik besar atau LPAE 40 bit yang menangani hingga 1 terabit. RAM sesuai ekstrak alamat fisik X86. Ruang alamat virtual tetap 32 bit. Yang kedua, 15 tahap integer atau 17 sampai 25 tahap tipe LAN. Floating point dengan masalah spekulatif out of order pipa eksekutif supercar 3 arah. Yang ketiga, 4 core per cluster hingga 2 cluster per chip dengan core link 400 atau CCI 400. Interkoneksi coherent AMB 4 dan 4 cluster 4 chip dengan CCN 504. ARM memberikan spesifikasi dengan memegang lisensi perancangan chip ARM secara individual dengan skala ARM 4 melalui 2 cluster. Batas teoritas adalah 16 cluster, 4 bit digunakan untuk mengondekan nomor cluster read di register CP bit 8 hingga 11. Yang terakhir, hardware virtualization support atau dukungan virtualisasi perangkat keras. Berikut adalah hasil pertandingan dari versi Cortex lainnya. Ini materi IBM Z13 mainframe. Z13 adalah prosesor yang dibuat oleh IBM untuk komputer mainstream Z13 mereka. Diumumkan pada 14 Januari 2015. Diproduksi di Global Foundries Fishkill Fabricants New York. Sebelumnya pabrik milik IBM menyatakan bahwa ini adalah mikroprosesor tercepat di dunia sekitar 10% lebih cepat dari pendahulunya.
yaitu ZEC12. Dalam komutasi single thread umum, tetapi secara signifikan lebih banyak ketika melakukan tugas-tugas khusus. IBM Z13 adalah server sistem Z terakhir yang mendukung menjalankan sistem operasi dalam metode arsitektur ESA atau 390. Namun semua program aplikasi status masalah 24 bit dan 31 bit yang awal ditulis untuk dijalankan pada arsitektur SSA atau 390 tidak terpengaruh oleh perubahan ini. General informasi. Launching pada tahun 2015. Design by IBM. Common-nya adalah IBM. Performance Max CPU Clock Rate 50 GZ. Physical spesifikasi Core 8. Chip processor unit atau chip PU memiliki luas 678 mm2 dan berisi 3,99 miliar transistor. Ini menggunakan silikon CMOS 22nm. IBM pada prosesor fabrikasi isolator menggunakan 17 lapisan logam dan mendukung kecepatan 5,0 GZ. Yang mengurang dari pendahulunya ZE12. Chip PU dapat digunakan memiliki 6, 7 atau 8 inti atau unit prosesor dalam bahasa IBM yang diaktifkan tergantung pada konfigurasi. Vektor fasilitas vektor. Prosesor Z13 mendukung arsitektur fasilitas vektor baru yang menambahkan 32 register vektor, masing-masing lembar 128 bit, 16 register floating point yang Anda dihamparkan pada register vektor baru. Arsitektur pada menambahkan lebih dari 150 tekstur baru untuk mengoperasikan data dalam registrasi vektor termasuk tipe data integer, floating point, dan string. Implementasi Z13 mencakup 2 unit SIMD di dependent untuk beroperasi pada data vektor. Strong controller atau pengontrol penyimpanan. Laci komunikasi terdiri dari 2 cluster. Setiap cluster terdiri dari 3 chip PU dan 1 chip strong controller. Chip SC, meskipun setiap chip PU memiliki 64 bit L3 cache yang digunakan bersama oleh 8 core dan fasilitas on-die lainnya, chip SC menambahkan cache L4 of the 480 MB yang digunakan bersama oleh 3 chip PU. Kedua chip SC menambahkan total 960 MB. L4 cache per laci. Chip SC juga menangani komunikasi antara set 3 chip PU dan laci lainnya. Chip SC diproduksi dengan proses 22nm yang sama dengan chip PU Z13. Memiliki lapisan logam berukuran 28,4 kali 239 mm atau 678 meter. Terdiri dari 7,1 miliar transistor dan beroperasi pada setengah frekuensi clock dari chip CP. Ini adalah gambar tabel IBM Z13. Ini masih sama spesifikasi IBM Z13. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari chapter 21 ini. Mungkin jika ada masih kesalahan yang kami sampaikan, kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Jika teman-teman masih ada yang kurang mengerti atau kurang paham, mungkin bisa ditanyakan kepada saya atau kepada kawan saya Rivaldi Alwi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk pembahasan presentasi chapter 21 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.